Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayoga Woodworking. Nah, kali ini kita mau ulas sedikit soal alat vakum pengangkat dari Grabo. Nah, ini dia. Nah, alatnya seperti ini. Ini kayak barbel. Nanti kita akan coba untuk kegunaannya. Dia bisa ngangkat apa aja dan untuk media apa aja. Untuk kekuatan daya angkatnya itu ada di 150 kg. Jadi untuk satu ini dia 150 kg. Nah, mau tahu seperti apa ulasannya? Langsung aja simak di video berikut. Oke, ini dia kotak kemasan dari si Graboha-nya. Nah, di sini ada tulisan Graboha, terus dia ada tulisan pengangkat vakum portable listrik pertama di dunia. Sebenarnya bukan listrik ya, tapi baterai. Oke, ini kita buka dulu. Terus di dalamnya itu, nah ini dia ada buku petunjuknya atau buku manualnya. Cuman kalau bacanya itu agak pusing karena dia bahasa Malaysia ya. Nah, kemudian dia ada ini charger untuk si baterainya. Nah, ini baterainya. Dia jadi nanti dimasukin di dalam sini chargernya. Oke, jadi ini untuk unitnya kita buka dulu isinya. Nah, ini unitnya jadi dia seperti ini ya. Jadi kayak apa ya, kayak barbel untuk perekat beban sih sebenarnya. Terus ini kita pasang dulu untuk baterainya. Untuk baterainya itu dipasang di bagian sini. Nah, terus dikunci seperti ini. Nah, di sini ada saklar untuk on off-nya. Nah, kemudian di sini warna hijau ini dia ada switch-nya, terus switch power-nya, dan di sini ini untuk rilis dari si vakumnya. Oke, untuk bagian bawahnya dia jadi bentuknya seperti ini. Dia punya rubber pad kayak gini, ini kayak seperti busa. Nah, ini kalau udah rusak dia bisa diganti ya. Untuk spare partnya juga udah ada dijual, udah banyak. Nah, untuk bagian bawahnya itu dia modelnya seperti ini. Dia ada apa ya, bantalan kayak ini penghalang biar kalau nyedotnya itu nggak kebablasan atau nggak nempel sama si plastiknya ini. Desainnya ini ergonomis ya, keren banget. Ergonomis, terus build quality-nya bagus, rapi banget, dan kokoh ya, kelihatan kokoh banget. Kalau dipegang juga itu terasa banget kokohnya gitu, kuatnya. Nah, ini langsung aja kita mau coba. Nah, oke, ini baterainya udah kita charge, udah kita isi full, terus kita mau pasang di Grabonya. Oke, jadi ini kita pasang dulu baterai dari si Grabonya. Ini udah kita cas penuh, tadi udah indikatornya udah hijau. Nah, dipasang seperti ini, terus dikunci dia ke depan. Nah, ini juga kita pasang, masukin, terus di lock. Nah, jadi dia udah kenceng. Nah, ini di sini kita hidupin saklar dari on off-nya, dia akan nyala hijau. Nah, di sini dia ada indikator untuk baterainya. Di sini ada 5 bar, 1 2 3 4 5 ya, 5 bar. Nah, ini indikator untuk baterainya seberapa banyak dari kapasitas baterainya yang sedang kita gunakan. Nah, oke, ini langsung aja kita tes untuk penggunaannya. Oke, di sini kita ada plywood. Ini buat lemari ya, ini buat top dari lemari. Ini kita tes dulu. Ini plywood kayak gini. Ini memang sebenarnya dia permukaannya udah rata ya, cuman kan masih kasar aja, ada tekstur dari si plywood lah. Nah, ini mau kita coba, kita angkat pakai si Grabo. Nah, untuk posisi yang nggak rata, dia ini posisinya dia harus hidup terus ya, jadi mesinnya dia harus hidup terus, jadi kita bisa ngangkat seperti ini. Nah, ini udah oke banget ya, ini bisa ngangkat untuk 1 lembar sepertinya. Nah, ini untuk di plywood yang permukaannya agak kasar seperti ini. Terus kita mau coba di permukaan lain. Kalau udah selesai dia, ini untuk rilisnya, untuk nyopotnya biar nggak nempel, itu kita tekan yang merah. Yang merah ini dia untuk ngerilis dari si vakumnya atau si paddingnya. Oke, jadi kita di sini punya ini media granit, terus ini granit 60, granit tile 60-60, sama di sini ini kita ada kaca, ini buat tambalan sih, ada project juga untuk kaca. Jadi kebetulan banget kita akan tes untuk dari produk si Grabo ini, Graboha-nya. Nah, ini kita tes dulu untuk yang di granit.
Di medianya yang agak yang nggak rata ya, yang nggak rata itu bagian belakangnya. Ini kita hidupin dulu. Oh, gampang banget ya. Jadi enak. Dia di tempat yang nggak rata pun dia bisa, karena si rubber dari padnya itu dia elastis. Dia ngebentuk dari si kotakan-kotakan ini, jadi dia ngecengkram kuat untuk si granitnya. Nah ini kuat ya, udah kuat banget, bisa diangkat-angkat. Jadi ini kalau pasang granit atau pasang keramik, lantai yang ketemu pinggiran-pinggiran gitu, dia lebih enak karena kita nggak megang pinggirnya gini lagi. Jadi kita bisa pegang ngangkat dari sisi tengah-tengahnya gini untuk dipasin ke bagian si keramik yang mau dipasang atau granit yang mau dipasang dari lantainya. Nah ini kita coba lepas. Kita coba 2. Sebenarnya nggak perlu, 1 aja sih udah cukup, udah enak banget. Nah gini dia. Oke. Nah, terus kalau pertanyaannya pas kita lagi ngangkat gini, terus baterainya tiba-tiba habis. Nah, ini kalau tiba-tiba habis, dia nggak langsung kelepas ya. Jadi dia akan sedikit demi sedikit dia mengeluarkan dari penghisapnya itu. Ini contoh kita lepas baterainya. Jadi dia nggak punya baterai. Apakah masih bisa? Nah, itu dia masih bisa ya, masih mencekram. Masih kuat, masih kenceng banget. Bahkan masih normal dia untuk ininya. Terus ini kita coba masih yang satu juga masih kuat ya. Jadi masih oke banget. Jadi nggak perlu takut kalau untuk medianya kalau kita lagi kehabisan baterai. Tapi teman-teman harus jaga-jaga juga. Jadi ketika indikatornya itu udah tinggal 1, ya itu mungkin harus di charger ya, harus di charge dulu biar penggunaannya lebih tepat aja, lebih maksimal. Ini kita rilis juga, kita lepas dari vakumnya. Nah, kalau untuk permukaan yang nggak rata gini bisa, apalagi yang rata seperti kaca gini ya, saya rasa nggak ada masalah. Ini kita tes di bagian kaca. Oke, jadi ini kita mau tes untuk di bagian untuk di media kaca ya. Jadi kaca 5 mili itu, nah, dia jadinya seperti ini nih. Nah dia jadi si kacanya, dari permukaan kacanya itu dia ngejedot sampai ke bagian si safety dari si grabonya ini yang merah-merah di bagian dalamnya itu. Jadi dia nggak langsung nempel di bagian si plastik dari grabonya, dia ada pembatasnya gitu. Nah ini buat safety-nya juga ya sebenarnya. Jadi dia itu udah maksimal di kekuatan segini untuk sedotannya. Terus untuk diangkat-angkat juga udah bisa. Ini yang kecil ya. Oke, ini coba kita rilis dulu. Nah ini kaca yang kecil, ini kaca untuk ambalan ya, ambalan 5 mili, kaca 5 mili. Terus kita coba yang agak lebih gede. Itu jadi enak banget ya kalau mau ngangkat-ngangkat kaca kayak project wall-in closet gitu. Kacanya itu kan gede-gede itu, terus pinggirannya kan nggak digosok mesin jadi tajam-tajam. Itu bagus banget menggunakan alat ini buat ngangkatnya, jadi itu lebih safety sih. Terus ini kayak gini kan, ini coba kita matiin ya atau kita lepas baterainya. Sebenarnya bukan praktikal tapi ini cuman pengetesan aja. Nah jadi kalau udah habis baterainya, dia masih tetap mencengkram atau tetap nyedot dari si medianya tadi atau si benda yang mau kita angkat tadi. Jadi kalau kehabisan tiba-tiba kita lagi ngevakum terus baterainya habis, selama nggak kita tekan rilisnya, dia masih aman, masih mencengkram atau masih menyedot. Tapi itu bukan praktikal. Yang benarnya ya kalau udah mau habis baterainya itu segera dicas. Jadi penggunaannya lebih tepat dan lebih safety.
Nah, ini kita mau coba untuk angkat satu lembar plymin. Ini plymin ya, bukan blockmin, plywood. Dia udah ada polyesternya. Terus kita mau coba ngangkat dari satu lembar ini menggunakan si grabu ini. Nah, ini indikatornya masih ada 5 bar, jadi belum habis banget. Cukup lama ya, cukup awet. Nah, ini kita coba di bagian plyminnya. Jadi dia untuk vakumnya sendiri, suaranya itu semakin lama dia semakin senyap kalau udah kuat mencengkramnya atau ngevakumnya. Nah, ini dia udah cukup. Terus kita matiin. Nah, ini kita coba angkat. Ini enak banget ya. Angkat satu lembar kayak gini tuh kayaknya nggak ada problem gitu. Kalau kita mau mindahin plywood di workshop itu sendirian juga mau beres-beres itu jadinya gampang banget. Terus kita coba angkat untuk plywoodnya. Jadi lebih enak ya kalau ngangkat seperti ini tuh, nggak ada masalah gitu. Satu lembar gini ini berat banget bobotnya. Parah ya. Jadi diangkat pakai ini saya matiin untuk dari si grabunya. Kalau mau lebih safety lagi sebenarnya bisa dihidupin terus kita tinggal angkat gini. Ini udah enak banget buat ngangkat gitu. Oke ya, jadi dia grabu ini untuk ngangkat-ngangkat yang besar dan berat seperti ini tuh dia jadi lebih gampang ya, jadi memudahkan. Kenapa? Karena untuk yang sebesar ini itu kalau sendiri itu susah karena nggak ada pegangannya dari si plywoodnya atau plyminnya, ini nggak ada pegangannya, jadi terasa susah. Tapi pakai ini itu jadinya gampang banget karena kita jadinya si plywoodnya ini punya handle gitu, kayak ada handle-nya, jadi tinggal diangkat aja, itu enak banget. Ini tinggal dibawa-bawa juga aman ya. Oke. Nah, ini kita udah bisa masukin satu lembar plywood sendiri ke posisinya. Nah, itu. Nah, gitu ya. Jadi dia mantep banget, enak banget. Jadi buat ngangkat-ngangkat yang berat-berat seperti plywood seperti ini. Oke, jadi gitu aja ya seputar ulasan kita untuk si grabu ini. Udah enak banget, terus ergonomis, terus kualitasnya juga udah mantep, dari build quality-nya juga udah bagus banget gitu. Nah, kesimpulannya itu jadi dia memudahkan ya kalau kita lagi ngangkat-ngangkat mau potong-potong sendiri gitu untuk satu lembar plywood itu, menggunakan alat ini dia jadi ngangkatnya lebih mudah atau lebih gampang. Terus untuk misal kaca-kaca itu dia lebih safety banget ya untuk ngangkatnya. Kenapa? Karena biasanya potongan kaca itu pinggir-pinggirannya kan tajam, jadi kita nggak megang yang pinggirannya. Bisa sih pakai sarung tangan, cuman kan tetap aja. Terus selanjutnya untuk media lain juga yang nggak terlalu rata, itu bisa menggunakan si grabu ini ya. Jadi dia udah bahannya ini atau rubbernya ini dia akan menyesuaikan dari permukaan si medianya. Nah, di sini ada peringatan sih sebenarnya. Di sini peringatan menggunakan grabu H untuk memanjat atau digunakan bukan peruntukannya, sangat membahayakan. Jadi ini tidak disarankan untuk memanjat dinding. Karena ya ngeri juga ya kalau tiba-tiba udah di ketinggian berapa, tahu-tahu lepas atau enggak, atau slip gitu. Nah, itu tercampak. Mungkin segitu dulu video dari saya seputar ulasan dari grabu H ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya bisa langsung ke deskripsi atau di official store-nya si grabu, itu udah ada juga untuk harganya. Dia untuk grabu H ini di angka 850.000. Teman-teman bisa cek official store-nya grabu di Tokopedia. Ada di deskripsi atau bisa cek untuk detailnya juga untuk
seputar Graboh ini di websitenya Graboh di graboh.co.id. Mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.